Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 371, 27 Jumadil Ula 1446 Hijriah atau 29 November 2024 Masehi dengan judul Potret Buram Pendidikan Nasional. Seperti diberitakan, seorang remaja laki-laki melompat dari gedung parkir sepeda motor Metropolitan Mall Bekasi. Remaja itu mengenakan kemeja dan celana panjang putih tanpa disertai bed di kantong kemeja. Ia tidak membawa identitas diri. Satu-satunya petunjuk hanyalah lambang ikat pinggang yang menunjukkan bahwa ia diduga merupakan siswa SMP. Ini hanyalah satu contoh kasus bunuh diri remaja atau pelajar yang belum lama ini terjadi. Selebihnya, sungguh miris melihat data peningkatan angka bunuh diri di kalangan pelajar atau remaja. Dalam kurun waktu 11 tahun terakhir, yaitu 2012 hingga 2023, tercatat ada 2.112 kasus bunuh diri di Indonesia. Sebanyak 985 kasus atau 46,63% diantaranya dilakukan oleh remaja. Survei lebih mendalam dilakukan Indonesian National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang mengungkapkan hasil mengkhawatirkan. Dari seluruh sampel survei yang diambil dalam 12 bulan terakhir, ada 1,4% remaja mengaku memiliki ide bunuh diri. Masalah kesehatan mental adalah penyebab utamanya. Dari survei yang sama, terungkap 1 dari 20 remaja atau 5,5% remaja usia 10-17 tahun didiagnosis memiliki gangguan mental atau biasa disebut orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Sekitar sepertiga atau 34,9% memiliki setidaknya satu masalah kesehatan mental atau tergolong orang dengan masalah kejiwaan. Founder Rumah Guru BK dan Widya Iswara Kemendikbudristek RI, Ana Susanti, memaparkan faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab masalah kesehatan mental pada remaja, yaitu tekanan akademik, pergeseran sosial, pengaruh media sosial. Namun ada yang lebih ironis di negeri ini, yakni ketika profesi guru tidak mendapatkan kedudukan yang mulia. Fakta saat ini misalnya, banyak pelajar dengan emosi tak terkendali, berani melawan guru dan bahkan mencelakai guru. Banyak pula kasus guru yang dikriminalisasi saat memberikan teguran dan sanksi pada peserta didik yang melanggar disiplin. Bahkan ada guru yang diketapel orang tua siswa lantaran menegur siswa merokok di lingkungan sekolah pada saat jam pelajaran. Terakhir adalah kasus yang menimpa guru honorer Ibu Supriyani di Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Ia sempat menjadi terdakwa atas tuduhan melakukan pemukulan terhadap siswa meski akhirnya divonis bebas oleh majelis hakim. Dua fenomena ini, bunuh diri pelajar atau remaja dan kriminalisasi guru, hanyalah bagian kecil dari buramnya potret pendidikan di negeri ini. Urgensi sistem pendidikan Islam. Fenomena buramnya pendidikan nasional saat ini, yang antara lain ditandai oleh meningkatnya jumlah bunuh diri remaja atau pelajar serta kriminalisasi guru, menunjukkan sistem pendidikan yang kehilangan ruh. Di satu sisi guru merasa tak dihargai sebagai guru. Di sisi lain para pelajar kehilangan jati dirinya sehingga tak mampu memahami apa sesungguhnya tujuan hidup mereka. Hal ini bermuara pada sistem pendidikan sekuler yang diterapkan selama ini, yang abai terhadap pentingnya keimanan dan ketakwaan sebagai output pendidikan. Padahal jelas, pendidikan merupakan persoalan vital dan strategis bagi negara. Rusaknya pendidikan akan berpengaruh terhadap rusaknya suatu negara. Inilah yang terjadi ketika yang diberlakukan adalah sistem pendidikan sekuler yang menihilkan peran agama, khususnya Islam. Padahal Indonesia adalah negeri dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Tentu negeri ini terancam bahaya jika pendidikannya didasarkan pada sekulerisme yang hanya memandang kemajuan dengan ukuran duniawi. Sudah semestinya negeri dengan mayoritas muslim ini menerapkan sistem pendidikan Islam yang mengutamakan pembentukan kepribadian Islami peserta didik serta mewujudkan peradaban maju dan mulia. Saat ideologi Islam diterapkan oleh negara, yaitu Khilafah Islam, tidak kurang dari 1.300 tahun lamanya, peradaban Islam menjadi peradaban unggul yang memayungi dunia yang meliputi dengan aneka kemajuan, termasuk di bidang pendidikan. Kemajuan di bidang pendidikan pada masa keemasan peradaban Islam bahkan telah terbukti menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lainnya. Hal tersebut antara lain diungkapkan oleh tim Wallace Murphy yang menerbitkan buku berjudul What Islam Did for Us, Understanding Islam Contribution to Western Civilization. Buku WM tersebut memaparkan fakta tentang transfer ilmu pengetahuan dari dunia Islam atau Khilafah Islam ke Barat pada abad pertengahan. Disebutkan pula bahwa Barat telah berutang pada Islam dalam hal pendidikan dan sains.
Utang tersebut tidak ternilai harganya dan tidak akan pernah dapat terbayarkan sampai kapanpun. Jelas, keunggulan sistem pendidikan Islam adalah fakta sejarah. Ini karena di dalam Islam, meraih ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Rasulullah SAW bersabda, mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang yang berilmu mendapat posisi yang tinggi di sisi Allah SWT, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Dengan ilmu seseorang dapat mempelajari manusia, alam semesta dan kehidupan. Dengan itu pula ia semakin dekat kepada Sang Pencipta Allah SWT. Ia pun dapat memanfaatkan ilmunya secara efektif untuk memberikan kemaslahatan bagi umat manusia di berbagai bidang seperti pertanian, teknik, kedokteran, farmasi, dan astronomi. Karena itulah pendidikan menjadi salah satu perhatian utama bagi penguasa muslim atau khalifah sepanjang sejarah kekhilafan Islam. Pada hakikatnya tujuan pendidikan Islam adalah mencerdaskan akal dan membentuk jiwa Islami. Dengan itu terbentuk sosok pribadi muslim sejati yang berbekal pengetahuan dalam segala aspek kehidupan. Rasulullah SAW pun mendidik kaum muslim di Mekah dan Madinah dengan tujuan membentuk pribadi muslim seutuhnya yang tercermin dalam pola pikir Islami dan pola sikap Islami mereka. Dalam sistem pendidikan Islam, pembentukan pola pikir peserta didik berkaitan dengan pemahamannya terhadap hukum-hukum syariah, baik yang berkaitan dengan perbuatan, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram, maupun benda seperti makanan dan minuman. Adapun pembentukan pola sikap peserta didik berkaitan dengan perilakunya yang sesuai dengan syariah Islam pada semua aspek kehidupan peserta didik. Pola pikir Islami mengindikasikan kecerdasan peserta didik, yakni kesadaran akan keterikatan kepada Allah SWT atau idrok sila billah. Adapun pola sikap Islami berkaitan dengan adab dan akhlak terpuji. Keterikatan seorang pelajar dengan Allah SWT akan menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Dengan itu, dia misalnya akan menyadari bahwa bunuh diri adalah perbuatan haram yang wajib ditinggalkan. Allah SWT telah menegaskan larangan bunuh diri melalui firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, janganlah kalian melakukan tindakan bunuh diri. Sungguh Allah itu Maha Penyayang kepada kalian. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan bahwa bunuh diri adalah perbuatan yang sangat dilarang. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja yang melakukan tindakan bunuh diri dengan suatu benda, maka ia akan disiksa di akhirat dengan benda itu. Hadis riwayat Ahmad. Karena itu, dalam menghadapi kesulitan hidup, seorang pelajar yang memiliki kepribadian Islami akan bersikap sabar, berdoa, dan mencari solusi dengan cara yang baik, bukan dengan mengakhiri hidupnya sendiri. Seorang pelajar yang memiliki kepribadian Islami pun akan selalu memuliakan guru-gurunya, bukan malah merendahkan bahkan menghinakan mereka, apalagi sampai mengkriminalisasi mereka. Sebabnya, dalam Islam, ilmu menempati kedudukan yang amat mulia. Karena itu, ilmu harus dimuliakan. Di antara cara terpenting memuliakan ilmu adalah dengan memuliakan para pengajar atau gurunya. Imam Ali radhiyallahu anhu bahkan pernah berkata, aku berpendapat bahwa hak yang paling layak dan wajib ditunaikan oleh setiap muslim ialah hak seorang guru. Hak yang paling layak bagi seorang guru atas murid-muridnya tentu saja adalah penghormatan dan penghargaan. Demikianlah, peserta didik yang dilahirkan dari sistem pendidikan Islam akan memiliki pola pikir Islami dan pola sikap Islami. Karena itu, akidah Islam harus menjadi dasar bagi kehidupan seorang muslim, asas bagi negaranya, asas bagi hubungan antar sesama muslim, juga asas bagi aturan dan masyarakat umumnya. Akidah Islam pun tentu harus menjadi asas bagi sistem pendidikan di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja, sistem pendidikan yang berasaskan akidah Islam ini tidak mungkin bisa diterapkan dalam negara sekuler. Ia hanya mungkin diterapkan di dalam negara yang melandaskan akidah Islam, yakni khilafah Islam. Hanya khilafah Islamlah yang menjadikan akidah Islam sebagai asas negaranya. Hanya khilafah Islam pula lah yang menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi sistem pendidikannya. Dengan asas akidah Islam itulah disusun kurikulum pendidikan di sekolah dasar, menengah maupun di perguruan tinggi. Maka dengan itu pula akan lahir output pendidikan terbaik, yakni lahirnya generasi emas yang berakhlak mulia yang selama ini dicita-citakan. Mereka adalah generasi yang berkepribadian Islami yang mampu mewujudkan peradaban agung dan mulia. Alhasil,
Saatnya negeri ini menerapkan sistem pendidikan Islam sekaligus meninggalkan sistem pendidikan sekuler.